Jadi kalau masalah yang pitching investor, memang ini menarik ya. Jadi kalau pitching investor itu memang kita harus mulai dari. Halo, Lati ID speaking. Please hold on a moment. Oke, ini kayak keren banget deh. Mungkin next topik boleh kali kita angkat topik gimana sih cara pitching ke investor yang oke, biar teman-teman UMKM juga bisa dapetin modal usahanya dengan mungkin lebih mudah gitu ya. Oke, terus tadi kan Mbak Putri dan Mas Nabil itu cerita goals-nya dari Latte ID itu adalah membantu teman-teman pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya dan teman-teman yang mau mulai bisnis nih biar lebih mudah gitu kan, kayak ada caranya macam-macam segala rupa itu deh. Itu tuh gimana sih Mbak sebenarnya cara untuk mewujudkan visi misi Latih ID itu? Apakah hanya dengan program pelatihan atau ada visi misi yang pengen Mbak Putri dan Mas Nabil lakukan gitu ke depannya? Oke, jadi ini pertanyaannya ada dua ya. Nanti aku jawab yang tentang pitching investor, Putri jawab yang visi misi. Uh, jadi kalau masalah yang pitching investor, memang ini menarik ya. Jadi kalau pitching investor itu memang kita harus mulai dari kita bikin slide deck yang keren, maksudnya yang kita pertama preparation ya. Jadi di preparation itu kita bikin slide yang keren. Kita mulai latihan dengan bikin skripnya, mulai latihan presentasi sendiri, peers antar peers. Jadi kayak aku nyoba pitchingnya ke Putri dan segala macam. Dan practice make perfect ya. Dan nanti setelah di hari H, memang kita harus confidence, kita harus on time, terus apa ya? Jadi kayak kita harus bisa meyakinkan gitu bahwa project ini itu memiliki banyak manfaat untuk orang lain, project ini akan terus grow dan kita disupport oleh tim-tim yang hebat seperti itu. Nah, selain itu tips untuk yang pitching ini memang kita harus, kalau di kita biasanya attachment-nya itu baik banget. Jadi oke, mungkin yang di pitching mungkin yang seru-seru aja dan segala macam, tapi di balik itu baseline-nya kita semua kumpulin di attachment, dan di situ biasanya kita bikin lengkap banget dari itu data-data latar belakang, data-data usernya seperti apa, persebaran user dan perhitungan kalkulasi keuangannya, semuanya ada di situ. Jadi nanti ketika si calon investor itu bertanya, kita udah mempersiapkan dengan data. Mungkin itu sih tips kalau dari saya tentang pitching. Wah, setuju banget. Setuju banget sama Mas Nabil, bagian practice makes perfect tuh keren banget sih. Karena emang benar-benar practice itu yang akan bikin kita jadi lebih confident juga kan Mas. Kayak ketika kita ketemu sama orang, kalau kita udah practice tuh kayak lebih mantep gitu. Keren banget, keren banget. Ini pasti teman-teman dengerin ini pasti langsung kepikir gitu, kebuka enaknya aku habis ini bikin apa ya gitu. Karena banyak juga ternyata harus disiapin ya Mas. Nggak bisa langsung datang terus Mbak, Mas minta dong bantuan modal, nggak bisa kayak gitu ya. Karena ternyata emang harus benar-benar banyak disiapin. Selanjutnya Mbak Putri, untuk ngejawab pertanyaan kedua, mungkin itu juga pasti teman-teman banyak yang kepo tentang visi misi Latih ID ke depannya. Oke, ya sebenarnya untuk visi dan misi Latih ID itu adalah untuk menyediakan media pembelajaran kali ya, untuk meningkatkan kemampuan target audiensnya, yaitu UMKM ataupun pengusaha-pengusaha muda gitu. Nah, untuk mencapai visi dan misi itu, sama kita juga berharap kita dapat menyediakan kesempatan belajar yang equal gitu. Jadi makanya dengan biaya yang terjangkau, sama kita pengen juga tidak hanya di daerah-daerah yang kota banget, tapi juga di daerah-daerah yang terpencil gitu. Makanya sekarang juga kita lagi ngadain workshop bareng KPP gitu. Itu adalah workshop dengan KPP apa Bang? KPP. Ya pokoknya dengan ini yang target ininya adalah target audiensnya adalah di Kalimantan gitu. Jadi kita juga pengen menyediakan itu. Nah, untuk memenuhi atau mencapai visi dan misi itu, kita emang so far yang tadi udah menyediakan beberapa program. Jadi yang tadi Latih ID modul, Latih ID Talks, Latih ID Peta, Latih ID Maju, dan Latih ID Expert Class. Tapi nah, teman-teman kita selalu berusaha untuk menjadi kreatif dan inovatif. Kita pengen emang
pelatihan ini bisa maksudnya visi dan misi kita bisa direalisasikan dengan berbagai produk baru. Makanya kita sebentar lagi juga akan launching berbagai produk baru juga nih teman-teman. Nanti bisa ya dipantengin latihid.com website kita atau juga sosial media kita di latihid @latihidofficial. Oke, keren banget. Maksudnya mungkin KPP itu Kalimantan Prima Persada ya, Mbak? Iya. Iya, makasih banyak. Emang keren banget sih. Apa? Jadi karena programnya tadi juga udah bukan program ya, sebenarnya lebih ke visi misinya Latih ke depannya udah dijabarin sama Mbak Putri juga gitu. Dan masalah pitching juga langsung dijawab sama Mas Nabil tanpa repot gitu, langsung dapat inti jawabannya. Nah sekarang aku tuh kepo deh Mbak, dan teman-teman yang lain tuh juga kepo. Sebenarnya kan sekarang konten-konten yang lagi menarik, lagi hype banget itu kan banyak ya, kayak tren-tren baru gitu. Nah kalau Latih ID sendiri tuh apa sih Mbak, ada inovasi atau program yang akan dijalankan yang baru sesuai dengan tren masa kini nggak sih Mbak? Nah, ini cocok banget nih dijelaskan oleh Putri. Pikir dulu. Boleh, Mbak Putri jawab. Jadi kita mau ngasih spoiler sedikit kali ya, apa aja gitu program-program barunya ya. Jadi kita akan ada Latih ID Speaking yang hari ini kita launch. Ini mungkin jadi episode pertama ya? Iya, ini Latih ID Speaking perdana loh. Iya. Iya, ini yang pertama. Baru nanti kita juga akan ada Latih ID Coaching. Latih ID Coaching itu jadi nanti ada pelatihan-pelatihan yang emang praktikal banget, dan nanti pokoknya ada Latih ID Coaching. Kemudian ada apa namanya ya? Ini belum ada namanya kayaknya. Intinya webinar yang premium. Jadi teman-teman nanti harapannya bisa lebih eksklusif lagi belajar di Latih ID Talks Premium ini. Sama satu lagi ada Latih ID Mentoring. Jadi di sini kita emang menyediakan mentor, dan nanti bisa one on one atau one on five gitu misalnya. Jadi kita emang bisa konsultasi langsung dengan mentor gitu. Jadi emang produk-produk baru ini program-program baru ini harapannya bisa benar-benar memenuhi lah kebutuhan yang oleh target audiensnya Latih ID gitu. Oke, cool. Jadi banyak banget program pelatihan baru yang jadi kita tuh kalau di Latih ID tuh, ini sepenangkepan aku ya Mbak, Mas, nanti kalau salah tolong dikoreksi. Jadi di Latih ID itu kita tuh belajar tapi nggak ngebosenin gitu kan, karena kita nggak baca buku tapi kita lewat banyak program menarik gitu. Bahkan kayak yang mau launching ini Latih ID Speaking, ini keren banget sih. Kayak bener-bener keren banget. Dan Latih ID modul, terus ada Latih ID Talks dan lain sebagainya. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman nggak jadi user Latih ID. Ya kan Mbak? Iya, benar banget. Betul banget. Nah, sejauh ini nih, karena kita programnya sangat menarik dan audiens kita juga udah lumayan oke banget. Menurut Mbak Putri sama Mas Nabil, itu tuh audiens kita gimana sih Mbak? Apakah semakin tinggi setiap harinya? Karena kan ini juga Latih ID udah hampir ulang tahun yang pertama ya. Iya. Akhirnya kita ulang tahun pertama. Jadi apakah dalam 1 tahun ini audiensnya menurut Mbak Putri dan Mas Nabil itu gimana sih? Gitu. Oh ya, terima kasih Kinan atas pertanyaannya. Kita menurutku salah satu key komponen paling penting di Latih ID selain kita dan tim memang adalah para audiens kita, karena dari audiens ini Latih ID bisa tumbuh dan akhirnya kita dapat feedback bagaimana biar Latih ID ini terus berkembang. Dan alhamdulillahnya selama 1 tahun terakhir ini user dari Latih ID terus bertambah. Hingga saat ini udah ada sekitar 9.000-an user, dan itu tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, dan banyak banget feedback dan testimoni yang kita dapat dari peserta-pesertanya, dan testimoni-testimoni itu yang terus membuat Latih ID bangkit. Oh, ternyata apa yang kita buat ini bermanfaat ya. Oh, ternyata kita bisa membantu banyak orang dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu sih yang selalu membuat kita semangat. Makanya memang pada akhirnya user-user kita adalah salah satu komponen yang penting bagi Latih ID kayak gitu. Beberapa testimoni user sih udah kita posting sebenarnya di postingan-postingan Instagram atau misalnya di website seperti itu. Jadi teman-teman audiens Latih ID Speaking bisa langsung cek ya di Instagram atau official website Latih ID gitu buat lihat testi-testi menarik dari user Latih ID selama ini gitu. Gokil banget loh, hampir 9.000 ya? Ya, hampir 9.000. 9.000 audiens gitu dalam waktu hampir 1 tahun, bahkan belum genap 1 tahun kan. Oke, terus kayak
Karena usernya Latih ID itu banyak banget, Mbak. Pengen tanya dong, kenapa sih orang-orang lain itu harus join jadi usernya Latih ID gitu? Padahal kan mungkin kompetitor di Indonesia itu juga nggak sedikit gitu kan. Ada banyak juga yang mungkin membuat platform e-learning serupa gitu. Kenapa harus Latih ID? Wah, pertanyaan yang sulit. Oke, jadi mungkin alasan pertama adalah dengan berbagai program kita yang sangat anak muda banget dan juga mengakomodir gitu ya. Tadi yang sebelumnya kita ada berbagai macam program, jadi teman-teman kan punya learning style yang beda-beda tuh. Ada yang suka video singkat, mungkin bisa lihat peta. Ada yang pengen tanya jawab, itu bisa lihat bisa ikut Latih ID Talks. Ada yang pengen sesuai dengan pace belajar masing-masing di Latih ID modul. Jadi itu ada banyak banget kan jenis-jenis belajar yang kita miliki. Jadi itu bisa disesuaikan dengan program Latih ID yang ada. Nah, yang didukung dengan nomor 2 yaitu modul-modul yang tersedia itu udah lumayan komprehensif. Jadi kita saat ini udah memiliki hampir 60-an modul pelatihan itu yang gabungan dari semuanya ya, dari Latih ID Talks, Latih ID modul dan semuanya. Nah, di situ kita udah cover banyak banget materi nih teman-teman. Ada yang tentang marketing, ada tentang human resource, ada operational, bikin packaging. Jadi harapannya teman-teman bisa menemukan ilmu yang mana sih yang teman-teman sedang butuhkan saat ini gitu. Dan yang ketiga, kita berusaha untuk membuatnya semenarik mungkin dengan video editor kita yang keren-keren dan yang bikin animasi kita keren-keren. Jadi proses pembelajarannya mudah-mudahan gak membosankan. Kok banyak ya ternyata. Yang keempat, yang gak kalah penting adalah berbiaya gratis tadi teman-teman terjangkau. Jadi teman-teman gak perlu keluar biaya untuk ikut pelatihan untuk meningkatkan skills. Teman-teman cukup daftar di website Latih ID dan bisa menikmati banyak banget modul pelatihannya di website gitu. Oke, jadi teman-teman harus jadi user Latih ID karena ada banyak banget. Jadi terserah nih teman-teman style belajarnya kayak gimana. Karena Latih ID memfasilitasi itu semua dengan berbagai program pelatihan yang ada dan gratis gitu ya. Kalaupun berbayar, sekali lagi itu super terjangkau. Jadi buat teman-teman mahasiswa gitu juga nggak akan terlalu berat gitu ya Mbak Put ya. Iya. Jadi karena memang balik lagi goalsnya adalah untuk membantu teman-teman mendevelop bisnis teman-teman gitu. Kadang kita tuh kalau teleponan suka lupa nggak sih Mbak, kayak ini tuh oh my god ini udah 1 jam gitu, oh my god ini udah setengah jam, dan itu happen sama kita. Jadi karena kita udah cukup lama callnya, thank you banget dari tadi udah dapet materi dan jawaban yang menarik banget dari kepoannya teman-teman nih, dari audiensnya Latih ID Speaking gitu, tentang siapa sih sebenarnya Mbak Putri dan Mas Nabil gitu, apa sih Latih ID gitu, dan semua udah terjawab gitu. Jadi okay guys, so this is the end of our talk, and the summary is Latih ID merupakan platform e-learning yang akan membantu teman-teman untuk mengembangkan maupun memulai bisnis teman-teman dengan berbagai program pelatihan yang gratis dan berbayar tapi terjangkau, dan ada banyak banget variannya, ya kan Mbak, kayak varian kayak gelato nggak sih kita? Itu ada vanilla, ada coklat gitu kan, terus kayak ada marketing, branding, dan lain sebagainya. Ada Latih ID Talks juga gitu. Can't wait buat program baru ya Latih ID. Semoga semua cepat launch. Jadi teman-teman audiens Latih ID juga bisa langsung akses gitu dan bisa langsung nikmatin juga gitu. Terakhir, Mbak Putri boleh dong atau Mas Nabil kasih motivation quote gitu buat teman-teman audiens Latih ID Speaking biar lebih semangat untuk memulai bisnisnya atau mengembangkan bisnisnya. Oh, Mas Nabil. Nah, kalau dari kami sih untuk quotation quote-nya, pertama bahwa teman-teman yang ingin memulai bisnis itu harus ingat pada purpose gitu, ingat pada purpose dan ingat pada tujuan. Karena pada akhirnya purpose dan tujuan ini yang membuat kita terus berkembang. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau memulai bisnis, itu kan pasti banyak banget cobaan dan tantangannya. Jadi jalannya itu memang nggak lurus, kayak ada aja problem yang dihadapi. Nah, dari problem itu harusnya teman-teman malah bersyukur bahwa itu menandakan teman-teman ini sedang berada di jalan yang tepat, dan percayalah bahwa setelah problem-problem itu akan ada hasil yang indah di akhir gitu. Jadi untuk teman-teman Latih ID Speaking yang ingin memulai bisnis, tetap maju, jangan pernah menyerah, dan teruslah untuk berkarya dan berkembang. Oke, mantep banget. Mantep banget. Mbak Putri, ada motivation quote atau
kayak sama Mas Nabil nih. Oh, mungkin nambahin. Jadi jangan lupa juga kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Kuncinya adalah terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri. Dan untuk itu Latih ID ada untuk membantu teman-teman dalam membangun usaha begitu. Jadi keep learning dan semangat selalu, semoga lancar. Gitu. Amin teman-teman, semoga bisnisnya juga yang baru mau mulai ataupun yang udah ada bisnisnya bisa lancar dan semakin maju. Itu benar kata Mas Nabil dan Mbak Putri, kalau ada cobaan jangan menyerah ya kan Mas, justru hajar aja gitu karena akan ada pelangi setelah badai. Keren banget ya. Oke, kalau gitu thank you banget Mbak Putri, Mas Nabil udah teleponan sama kita. Stay tune buat episode-episode selanjutnya dan jangan lupa follow Spotify-nya Latih ID Speaking dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Latih ID. Sampai jumpa. Thank you Mbak Putri. Sampai jumpa. Terima kasih.